Pemirsa, Kamarudin Simanjuntak SH hadir memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber Bareskrim Polri terkait laporan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stepanus Kosasi, Kamis 5 Januari 2023. Bertempat di gedung Bareskrim Polri, lantai 15 Cyber Polri, Kamarudin Simanjuntak akhirnya menyerahkan satu koper barang bukti dan ribuan video mesum yang diklaimnya diperankan oleh Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stepanus Kosasi. Karena sudah bukan hanya saya lagi yang pegang sama ibu, tetapi sudah juga ikut penyidik. Jadi kalau ini tersebar, terhitung mulai hari ini bukan lagi tanggung jawab saya, karena akan saya serahkan ke penyidik. Kemudian saya juga bawa satu koper bukti. Satu koper bukti ini berisi transaksi keuangan, di mana Dirut mentransfer uangnya ada sampai 200 juta per hari kepada wanita-wanita lain dan keluarganya yang bukan muhrimnya. Ada juga berisi percakapan pacarannya, kita download semua dengan wanita-wanita lain yang juga wanita itu istri orang lain, tetapi dipacari dengan menggunakan doktrin-doktrin agama, seolah-olah dia kalau ketemu misalnya wanitanya memakni muslim, dia berjanji akan mualaf lalu menikah siri, ada gambar di pernikahan sirinya. Tapi ketemu wanita Kristen dia, ketemu Katolik dia. Makanya saya bilang tadi kesannya Nusantara banget kan gitu ya. Pokoknya dia tergantung wanitanya itu siapa. Kemudian di sini juga ada surat menyurat saya dengan Dinas Catatan Sipil. Kenapa saya bersurat kepada Dinas Catatan Sipil? Karena dia menyatakan dia masih sendiri, padahal dia bukan sendiri lagi. Jadi statusnya masih belum punya istri. Maka saya surati Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga pasca surat menyurat dengan Dinas Catatan Sipil diperbaiki menjadi dia tidak sendiri lagi. Di sini juga saya ada surat menyurat dengan Ketua KPK, di mana Ketua KPK saya surati dan saya somasi. Karena kenapa? Karena di Taspen ini tidak melaporkan hartanya yang sebenarnya kepada KPK, tetapi yang dilaporkan harta orang lain sebagai LHKPN-nya. Itu juga saya bawa buktinya, surat menyurat saya atau korespondensi saya dengan Ketua KPK. Tapi KPK tidak melakukan apa-apa. Nah, dan KPK mengatakan bahwa LHKPN itu bukan kitab suci, bukan pula ini sesuatu yang otentik, sehingga saya pun heran kenapa KPK selalu menyuruh orang lain, dalam hal ini pejabat, harus mengisi LHKPN, tetapi ketika ada yang memalsu LHKPN, KPK tidak berbuat apa-apa. Kemudian ada juga ini surat menyurat saya dengan semua lembaga terkait di negara ini, mulai Presiden, Wakil Presiden, Komisi 3 DPR, Menteri Koordinator Politik Hukum HAM, Menkumham, Kapolri, Wakapolri, Ombudsman, semuanya, termasuk Komisi 3 DPR dan Kompolnas. Tetapi tidak ada tindak lanjut, termasuk mengenai BUMN. Maka dari sini saya bertanya atau mempertanyakan, apa sih makna revolusi mental? Karena Pak Jokowi kan selalu bilang revolusi mental. Apakah revolusi mental itu dari mental yang buruk menjadi baik, atau sebaliknya dari yang baik menjadi buruk? Karena ini satu koper begini bukti sudah saya kirim ke Presiden, tak ada tanggapan. Lalu terkait jargonnya apa itu Menek BUMN? Jargon Menek BUMN adalah akhlak dan moral. Akhlak moral, gitu ya, akhlak ya. Nah, apa sih akhlak atau moral? Saya mempertanyakan kepada seluruh ketua-ketua agama atau pimpinan agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama, Kristen, Katolik, Muslim, Buddha, Hindu. Apa sih akhlak, apa sih moral? Saya mohon pencerahan kepada yang terhormat seluruh pemuka agama. Apa sih akhlak? Karena ini video porno di sini ribuan. Tetapi video porno ini sudah dilaporkan ke Pidum Polri SP3, tidak ditemukan peristiwa pidana. Kemudian di dalam harddisk ini juga saya mewawancarai korban-korbannya yang juga turut pelaku, misalnya wanitanya. Saya tanya, mengapa kau berhubungan seks dengan Dirut Taspen? Oh, waktu itu saya dijanjikan dia akan mualaf segala macam. Maka saya pikir dia benar, ternyata saya tertipu katanya, maka dilayani. Terus kemudian apakah seorang Katolik bisa nikah siri atau tidak? Karena dia Katolik, tapi nikah siri dengan perempuan Muslim. Ada gambarnya, ada videonya, ada ciumannya, ada ngeseknya, konten dewasa ya. Apakah ini dibenarkan? Maka saya mohon pencerahan kepada seluruh pemimpin agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama. Kemudian saya mohon juga
pencerahan dari para rohaniawan, para ustadz, para kiai, pendeta, biksu semua. Nah, saya mohon pencerahan karena ini demi Indonesia loh. Saya sudah bilang saya sudah mewakafkan jiwa dan raga saya untuk Indonesia ini, bahkan darah dan nyawa saya. Saya tidak akan mundur sedikit pun. Maka ini hari ini semua video porno ini akan saya serahkan kepada penyidik Cyber Polri karena saya dipanggil sebagai terlapor. Walaupun saya menjalankan profesi saya sebagai advokat dan mengatakan hal yang sebenarnya. Maka saya bilang kepada penyidik, you berani memanggil saya, ini harus sampai ke pengadilan. Saya tidak mau SP3. Saya mau sampai ke pengadilan biar diadili depan hakim. Nah gitu. Jadi itulah kira-kira kedatangan saya pada sore hari ini ke lantai 15 Cyber Polri. Semua saya bawa buktinya, lengkap semua. Transaksi aliran keuangannya ada. Wanita-wanitanya disimpan di apartemen ada. Pernikahannya secara goib dalam tanda petik. Kali saya kurang pintar atau kurang pandai, saya mohon pencerahan daripada pemuka-pemuka agama gitu. Barangkali klien saya mau nambahkan? Yang bisa jelaskan perilaku atau tabiat dari suami ibu yang seperti disampaikan oleh pengacara Kamarudin, ada bukti konkretnya apakah ibu sudah tahu? Ya, memang itu benar adanya. Mungkin selama ini kan kesannya saya diam ya, saya tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya itu saya sebenarnya menunggu itikat baik dari beliau. Siapa tahu bertobat atau bagaimana, tetapi sampai hari ini tidak ada itikat baik sama sekali. Bahkan sampai uang sekolah anak saya pun belum dibayar. Anak saya nyaris hampir tidak sekolah. Cuma satu-satunya bilang. Nah, anak saya cuma satu dengan beliau ya. Nah, jadi saya pikir sebagai seorang ibu saya harus berjuang. Saya tidak bisa ketakutan terus di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak mau menyesal di kemudian hari bahwa saya tidak melakukan apa-apa buat anak saya. Jadi saya keluar hari ini, saya berhadapan dengan siapapun itu untuk memperjuangkan nasib anak saya di masa akan datang. Terhadap perilaku atau tabiat dari suami ibu yang tidak punya tanggung jawab, dia ini kan seorang pejabat di Badan Usaha Negara. Apa harapan yang ibu ingin sampaikan kepada petinggi negara ini, presiden atau menteri urusan BUMN? Ya. Harapan saya instansi-instansi yang terkait dimanapun itu ya. Seperti yang Bapak Kamarudin katakan mengenai akhlak ya. Akhlak itu tidak bisa dibagi-bagi, cuma ada akhlak di kantor dan ada akhlak di rumah, akhlak di mana. Akhlak itu satu, karena itu menyatu dengan pribadi tersebut, pribadi orang tersebut. Kalau akhlak sudah rusak, mau dimanapun dia berada, saya yakin pasti itu akan dibawa dalam tingkah lakunya setiap hari. Itu ada tambahnya. Saya melalui teman-teman jurnalis ini, saya mensumir Arya Sinulinga. Karena Arya Sinulinga mengatakan klien saya setelah bercerai 2021 dengan Kosasi. Maret 2021. Dia bilang Maret 2021. Sepanjang 2021 tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan klien saya bercerai. Putusan pertama itu baru di 2022, bulan Maret 2022 ya. Itu pun banding dan saat ini posisi kasasi. Artinya klien saya dengan Antonius Kosasi belum bercerai, masih proses di kasasi. Jadi karena ini saya sampaikan teguran terbuka kepada Arya Sinulinga selaku staf ahli Menteri BUMN supaya hati-hati berbicara. Jangan Anda berbicara menyebar hoax. Oleh karena itu saya minta Anda untuk meralat itu. Arya Sinulinga ya, siapapun Anda. Karena saya baca konten-konten Anda di berbagai media mengatakan klien saya 2021 sudah bercerai, padahal itu tidak benar. Putusan pertama aja baru di 2022. Banding juga baru minggu lalu putusannya keluar. Dan saat ini posisi kasasi. Saya pengacaranya di banding dan kasasi. Kemudian saya juga memberikan satu informasi yang sangat penting. Kenapa ibu ini diceraikan? Bukan karena ada perempuan lain, tetapi karena ibu ini tidak mau menerima kiriman uang $1 koper per minggu. Jadi ibu ini dijanjikan harus terima uang setiap minggu 1 koper. Setiap minggu 1 koper dolar ya, dolar Amerika. Ibu tidak mau karena takut ini uang haram. Hasil investasi uang 300 triliun. Jadi 300 triliun diinvestasikan, ada cashback. Ibu ini dijanjikan tiap minggu terima cashbacknya 1 koper dolar. Ibu tidak mau sehingga dicarikan wanita lain pengganti dia yang mau. Dan itu rekamannya sudah kita transkrip. Hari ini saya serahkan ke penyidik.
Jadi saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya, karena ucapan itu adalah doa, perkataan itu doa. Kita tidak boleh main-main dengan doa, bukan dorongan amplop maksudnya ya. Oleh karena itu, saya akan buka hari ini semuanya di hadapan penyidik. Dan ini sudah terekam di sini semua. Bagaimana dia bercakap-cakap, klien saya rekam. Tiap minggu dia diberikan uang 1 koper dan menyebut nama-nama pejabat tertentu. Terserah mau pejabat lain terbawa-bawa, yang penting kan sudah warning, hati-hati. Karena pejabat lain disebut semuanya, mulai dari yang tertinggi sampai yang menengah. Ada di sini. Saya kasih hari ini kepada penyidik. Kalau ini tersebar bukan lagi tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab penyidik Polri ya. Ada pertanyaan lain? Terhadap beberapa laporan yang satu, tapi ada beberapa item, salah satunya yang 300. Saya kan dilaporkan menyebar hoax. Maka saya buktikan saya tidak menyebar hoax. Abang akan counter itu dengan data, Dengan bukti. dengan data. Buktinya 1 koper, elektroniknya 1 harddisk yang besar begini. Artinya tidak cukup jadi harddisk hanya harddisk yang kecil, tapi harddisknya sampai yang besar. Saking banyaknya konten itu. Pak Kamarudin sebagai pengacara tidak gentar. Tidak gentar saya. Oh, saya anak pendiri negara ini kok saya gentar itu. Saya tidak gentar, tidak mundur 1 jengkal pun sudah bilang. Saya akan hajar terus. Mafia harus takut sama kita. Jangan pernah takut sama mafia. Oke? Oke. Tim Liputan Kongli Saragi, Taruna Global News TV melaporkan.